Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR atau Kak Yulia ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang soal-soal tentang koordinat kartesius. Yang mana di video sebelumnya kakak udah membahas materi tentang koordinat kartesius. Nah, ada di situ posisi titik, ada di situ jarak titik ke sumbu X, jarak titik ke sumbu Y, dan letak titik pada koordinat kartesius. Nah, untuk video sekarang itu tentang soal-soalnya ya adik-adik, yang mana di soal-soalnya nanti itu dibubuhi A, B, C, D untuk pilihannya. Nah, terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini, dan bagi yang belum silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, serta tonton video ini sampai habis. Nah, ini pelajaran matematika kelas 8 ya adik-adik untuk soal-soal koordinat kartesius. Nah, di sini untuk soal yang pertama, kakak punya soal pernyataan berikut berkaitan dengan sistem koordinat kartesius. Nah, ada pernyataannya I1, I2 sama I3. Pernyataan yang bernilai benar adalah, nah di sini ada pilihan gandanya ya. Nah, jadi kita tinggal cocokin mana pernyataannya yang benar dan mana objektifnya yang benar ya adik-adik. Nah, di sini di pernyataan yang I1, titik P 12, min 9. Nah, min 9 disebut ordinat. Nah, benar apa salah dia adik-adik? Nah, untuk pembahasan I yang pertama, titik P 12, min 9. Min 9 disebut dengan ordinat. Nah, untuk pasangan sistem koordinat itu selalu X, Y, yang mana di sini titiknya 12, min 9. Nah, ada ordinat berarti temannya di sini ada absis ya adik-adik. Nah, ini diketahui 12, min 9. X-nya 12, Y-nya min 9. Nah, untuk nilai X itu sendiri itu disebut dengan absis. Tapi kalau yang titik Y, nah itu disebut dengan ordinat. Nah, yang ditanya soal di sini titik ordinatnya min 9. Nah, kita lihat di pernyataannya yang bernilai Y itu yang min 9. Nah, jadi ordinatnya min 9. Nah, maka pernyataan yang I yang pertama betul ya adik-adik. Nah, atau di atasnya ini ada ditandain. Berarti ini titik X, ini titik Y ya. Nah, berarti pernyataannya di sini benar. Nah, kita lanjut pernyataan yang kedua. Jarak titik Q min 8,10 terhadap sumbu Y adalah 8 satuan. Nah, di sini adik-adik bisa pakai sketsa sistem koordinat. Nah, bisa adik-adik lihat atau adik-adik paham aja konsepnya ya. Nah, yang pertama di sini kakak tambahin kalau kita pakai sketsa sistem koordinat. Nah, untuk menentukan jarak titiknya itu terhadap sumbu Y. Nah, di sini kalau untuk sketsanya berarti sistem koordinat ada dua garis yang saling berpotongan. Yang mana untuk sumbu yang datar ini sumbu X, sumbu yang tegaknya itu sumbu Y ya adik-adik. Nah, di sini tinggal adik-adik sketsakan aja titik min 8,10. Nah, maka nilai X-nya di sini kalau dia min 8,10 berarti yang nilai X yang pertama tadi adik-adik, yang min 8-nya X, nilai Y-nya 10. Nah, kalau kita lihat ke sistem koordinat, ini titik pusatnya 0, nilai X yang bernilai positif itu sebelah kanan ya adik-adik. Kalau nilai X yang bernilai negatif itu ke sebelah kiri. Nah, berarti X min 8 itu letaknya di sebelah kiri garis Y-nya ini min. Nah, kita sketsa saja letaknya di sini min 8 ke sebelah kirinya. Sebelah sini positif. Nah, Y-nya 10. Untuk Y bernilai 10, nah Y positif itu sebelah atas ya adik, yang negatif kan sebelah bawah. Nah, berarti kita sketsa saja 10 letaknya di sini. Nah, maka kalau kita tarik titik perpotongannya antara min 8 sama 10, nah di sini dia. Maka ini koordinat titik Q tadi. Nah, katanya jarak dia terhadap sumbu Y. Berarti dari sini terhadap sumbu Y itu jaraknya sama juga dengan, nah dari titik ini ke titik ini itu ada 8 satuan. Berarti jaraknya di sini 8 satuan. Boleh kakak tambahan aja ke sini itu 8 satuan. Nah, dari Q ke sumbu Y yang tegak ya adik-adik. Nah, maka pernyataan yang nomor 2 itu benar. Nah, ini juga benar.
Nah, atau cara yang kedua, kalau adik-adik lihat di sini jarak terhadap sumbu Y, nah itu adik-adik lihat titik X-nya. Yang mana kalau jarak itu dia positif ya. Nah, berarti bisa kakak tambahin di sini. Untuk jarak terhadap sumbu Y, X-nya positif. Dan jarak terhadap sumbu X, nah nilai Y-nya yang dilihat ya adik-adik. Nah, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, I3. I3 di sini titik 7,-3 terletak di kuadran. Nah, ini juga adik-adik sketsa. Bisa di sketsa, nah bisa adik-adik ingat aja. Kalau titik 7,-3 berarti nilai X-nya di sini kan -7 ya, nilai X positif. Nah, nilai X positif itu letaknya ke sebelah kanan. Nah, boleh kakak tambahin juga sistem koordinatnya. Nah, sumbu X yang datar ini adik-adik, nah sumbu Y yang tegak ini ya adik-adik. Nah, untuk letak kuadran, berarti kuadran pertama itu letaknya di sebelah kanannya ini. X-nya bernilai positif, Y-nya juga bernilai positif. Nah, ini kuadran 1. Sebelah kirinya itu dia kuadran 2. Yang mana nilai X-nya sebelah kiri negatif, nilai Y-nya positif ke atas ya. Nah, kemudian di bawahnya kuadran 3. Nah, di sebelah sininya kuadran 4. Nah, tinggal adik-adik sketsa letaknya di sini. Titik X-nya itu 7, Y-nya -3. Kalau titik X 7, berarti X letaknya kan di sebelah kanan ini ya adik-adik, X 7. Nah, di sini boleh kakak anggap aja titiknya di sini. Nah, di sini titik 7-nya. Nah, itu sketsanya. Nah, kemudian Y-nya -3. Atau kakak tambahin dulu di sebelah sininya juga boleh. 7, -3 ya. Nah, berarti X-nya 7, Y-nya -3. Nah, untuk nilai Y, positif sebelah atas, negatif sebelah bawah. Nah, berarti ada ditandain aja negatif sebelah bawah -3. Nah, di sini lah -3 ya. -3. Nah, kalau kita tarik perpotongan garis 7 dan -3, nah, di sini letaknya. Nah, maka dia terletak di kuadran 4. Nah, atau ciri-ciri di kuadran 4 itu X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Nah, jadi pernyataan yang ketiga di sini kata dia terletak di kuadran 2. Sementara di pernyataannya di hasil kebenarannya dia terletak di kuadran 4. Nah, berarti pernyataan yang ketiga salah ya. Nah, yang benar dia di kuadran 4. KW 4. Nah, ini yang benarnya. Nah, maka jawaban dari 1, 2, 3 yang benar tadi cuman titik I1 dan I2. Kalau kita lihat kan kayak optionnya ini, yang A, I-nya 1 dan 2, ini 1 dan 3, 2 dan 3, 1, 2 dan 3. Berarti option yang sesuai option yang A ya adik-adik. Nah, yang ini. Oke, sampai di sini. Jika adik-adik ada yang ragu atau bingung, nah boleh komen di kolom komentar ya. Oke, adik-adik, nah kita lanjut soal yang kedua ya. Nah, di sini kakak punya bidang koordinat, yang mana pada bidang tersebut ada titik A, B, C, dan D. Nah, koordinat titik pada gambar di samping adalah, nah ini ada A-nya 3,0, B-nya -4,2, C-nya -5,5, D-nya -2,3. Nah, dari pernyataan di atas, pernyataan yang benar adalah, nah ini ada pilihan opsi A, B, C, D-nya ya adik-adik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama, kalau koordinat pada bidang kartesius itu koordinatnya selalu X, Y. Nah, jadi kalau ada bidang kartesius, jadi kita harus tarik titiknya tersebut terhadap sumbu X terlebih dahulu, baru terhadap sumbu Y. Nah, kita cek yang A di sini 3,0. Nah, dari titik A ini, kalau kita tarik ke sumbu X itu kan yang datar ya adik-adik. Nah, kita tarik ke sumbu yang datar, berarti di sini sampai di titik pusat. Titik pusat sumbu koordinat itu koordinatnya 0. Nah, sementara nilai 3 ini di sumbu Y. Berarti X-nya 0, Y-nya 3. Nah, jadi koordinatnya kalau kita tuliskan 0,3 yang A ya adik-adik. Nah, ini X, ini Y-nya. Nah, maka pernyataan yang A di sini 3,0. Nah, jadi ini salah. Nah, yang B -4,2. Nah, dari titik B pada bidang koordinat ini, nah
Cara yang sama, adik-adik tarik juga dulu garisnya ke sumbu X. Nah, dia sampai di titik berapa. Nah, ini kalau kakak tambahin, ini ketarik garis putus-putus saja, berarti sampai di X-nya dia -4. Nah, dia selalu X, Y. Nah, X-nya -4, berarti koordinat pertamanya -4. Untuk Y-nya, adik-adik tarik juga ke sumbu yang tegaknya ini. Nah, tarik ke sampingnya, sampai di titik, nah, +2. Berarti -4,2. Nah, maka opsi yang B di sini -4,2. Nah, yang ini benar ya adik-adik. Nah, kemudian kita periksa yang C, -5,5. Nah, ini koordinat C, kita tarik juga terlebih dahulu ke sumbu X yang datarnya ini. Nah, boleh kita tarik ke atas ini. Nah, itu sampai ke titik -5 ya adik-adik. Nah, -5 untuk X-nya. Kemudian kalau kita tarik juga ke sampingnya, ke sumbu Y yang tegak. Nah, di sini juga sampai ke titik -5, berarti -5,-5. Nah, ini Y-nya, koordinat C. Maka C di sini -5,-5 benar. Nah, kemudian koordinat D. Cara yang sama, kita tarik ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau dari sini ke sumbu X, berarti ketemu di titik, nah, 3, berarti nilai X-nya 3. Kemudian kalau kita tarik ke sumbu Y yang di samping, nah, maka di sini ketemu Y-nya -2. Jadi koordinatnya 3,-2. Nah, di D di sini koordinatnya -2,3. Nah, jadi terbalik ya, adik-adik. Nah, kalau terbalik berarti pernyataannya salah. Nah, maka yang benar itu yang B sama yang C. Nah, pilihan di optionnya di sini yang A-nya AB, ini AC, ini BC, ini CD. Berarti option yang benar yang B dan C. Maka jawabannya C. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 2. Baik adik-adik, nah kita lanjut ya, soal-soal tentang koordinat kartesius yang ketiga. Nah, di sini kakak punya soal, diketahui titik-titik dengan koordinat berikut. Ada I1, I2, I3, dan I4. Nah, di antara titik-titik di atas yang terletak di kuadran 2 adalah kata dia. Nah, ini ada pilihan optionnya ya adik-adik. Nah, tinggal disesuaikan dengan pernyataan yang sesuai. Oke adik-adik, nah untuk menjawab soal nomor 3 ini, berarti adik-adik harus tahu dulu di mana letak kuadran 2 tersebut. Nah, kalau misalnya titik-titiknya ini gampang kita gambarkan ke bidang koordinat, nah boleh adik-adik gambarkan dulu ya. Tapi seandainya tidak bisa digambarkan atau angkanya terlalu besar nanti untuk digambar, nah adik-adik boleh membuat sketsanya juga di bidang koordinat. Nah, atau adik-adik pahami aja konsep kuadran di bidang koordinat. Nah, di sini kakak ajarin yang paling gampang itu untuk mengingat konsep kuadran aja ya di bidang koordinat. Nah, untuk menjawab soal yang ketiga ini, nah boleh kita sketsa dulu bidang koordinatnya. Bidang koordinat itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, perpotongannya itu di titik 0. Nah, misal ini ada sumbu Y-nya yang tegak, kemudian ada sumbu X-nya yang datar. Nah, ini sumbu X selalu yang datar, Y selalu yang tegak. Ini pusatnya 0,0. Nah, untuk X ke sebelah kanan itu dia bernilai positif ya adik-adik. Nah, positif 1, 2. Kalau X ke sebelah kiri itu dia bernilai negatif. Nah, -1, -2. Nah, kalau gitu juga dengan sumbu Y. Kalau Y ke sebelah atas itu bernilai positif. Kalau Y-nya ke sebelah bawah itu bernilai negatif. Nah, untuk menentukan letak kuadran, yang mana untuk bagian pertama sebelah kanan ini, bagian atas, nah ini disebut dengan kuadran 1 yang adik. Nah, yang mana nilai X-nya di sini positif, dan nilai Y-nya di sini juga positif. Nah, untuk sebelahnya, ini disebut dengan kuadran 2. Nah, yang mana untuk nilai X-nya di sini yang bernilai negatif. Nah, X-nya tersebut negatif. Nilai Y-nya sebelah atas itu bernilai positif. Nah, jadi tinggal adik-adik perhatikan di titik koordinat tersebut mana nilai X-nya yang positif atau negatif. Nah, kalau yang diminta di sini cuman yang di kuadran 2. Nah, ini cuma yang di kuadran 2 ya adik-adik. Berarti letaknya di sebelah kiri atas ini. X-nya bernilai negatif, Y-nya positif. Nah, kalau kita bawakan ke optionnya, option yang pertama, ini 7,-10. Nah, X-nya di sini positif. Sementara kuadran 2 itu X-nya bernilai negatif. Nah, berarti ini salah ya, adik-adik.
Nah, kemudian yang Q min 9. Nah, X-nya betul, min negatif, Y-nya 12 positif. Nah, Y-nya positif. Maka yang kedua ini, nah termasuk pernyataan yang benar. Nah, yang ketiga min 11,24. Nah, X-nya di sini kita lihat min 11 itu negatif. Y-nya 24 ke atas positif. Nah, sebelum adik-adik mengetahui nilai X dan Y, nah untuk pasangan koordinat itu udah pasti selalu X, Y ya adik-adik. X, Y. Nah, X yang pertama titiknya, Y yang kedua titiknya. Oke, berarti I yang ketiga ini bernilai benar juga. Nah, I yang keempat ini min negatif, X-nya juga negatif. Nah, Y-nya min 18 yang kedua. Kalau min 18 itu letaknya di bawah ya adik-adik. Nah, maka ini bukan termasuk. Nah, jadi option yang benar di soal ini itu I2 dan I3. Nah, kalau kita lihat kan kepilihan gandanya, I2 dan I3 itu terletak di option B. Nah, berarti yang benar yang B ini ya adik-adik. Nah, di sini kakak tambahkan ingatkan untuk kuadran 1, kuadran 2, berarti kuadran 3 itu letaknya yang di bawah ini ya adik-adik. Kuadran 3. Nah, X-nya di sini negatif. Nah, nilai Y-nya yang ke bawahnya ini ya, berarti Y-nya juga negatif. Nah, kemudian yang di sebelah kanan bawahnya ini disebut dengan kuadran 4. Nah, X-nya di sini positif. Y-nya di sini ke bawah negatif ya. Nah, adik-adik bayangkan aja letak kuadran ini. Kanan yang pertama atas itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, baru adik-adik sesuaikan mana X-nya yang positif, mana X-nya yang negatif. Y-nya yang positif dan Y-nya yang negatif. Nah, baru bawakan ke soal ya adik-adik. Nah, berarti bisa kita lihat kalau yang poin I yang pertama tadi, X-nya positif, Y-nya negatif. Maka dia itu terletak di kuadran. Nah, X-nya positif, Y-nya negatif, dia terletak di kuadran 4. Nah, berarti boleh adik-adik tanya ini bagian yang keempat. Nah, kalau yang I4 tadi min 14 sama min 18, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Maka dia terletak di kuadran. Nah, yang ketiga ini ya adik-adik. Nah, berarti ini yang ketiga. Nah, itu dia pembahasan untuk soal nomor 3. Jawabannya yang B. Oke adik-adik, nah kita lanjut soal yang keempat ya. Nah, di sini kakak punya sebuah lingkaran yang mana DE ini adalah diameter lingkarannya dan P ini titik pusatnya ya. Nah, kalau titik pusat lingkaran berarti dia membagi 2 sama besar ini sebagai jari-jari lingkarannya ya adik-adik. Nah, yang ditanya koordinat titik D. Nah, ini D yang ditanya ya adik-adik. Nah, D yang ditanya. Nah, berarti koordinat yang di atasnya ini berapa? Nah, berarti soal seperti ini untuk mencari titik D, nah maka hubungannya itu dengan titik tengah pada sebuah garis. Nah, boleh kakak ingatkan konsepnya dulu. Untuk koordinat titik tengah, nah misal di sini kita punya sebuah garis. Nah, yang mana ini titiknya ada nilai X, ada nilai Y-nya dari si A. Misal dari si B juga ada X, ada Y-nya. Nah, yang di tengah-tengah ini misalnya ini membagi 2 sama panjang, ini titik P. Nah, untuk koordinat titik P itu sendiri sama juga dengan kita jumlahkan masing-masing X-nya, nanti kita bagi 2 ya. Berarti X dari si A tambahkan X dari si B, nah bagi 2. Gitu juga dengan Y. Berarti Y dari si A tambahkan Y dengan si B, nah kita bagi 2. Nah, itu dia koordinat untuk titik P. Nah, sekarang kita cobakan ke soal yang nomor 4 ini ya adik-adik. Ini koordinat titik tengahnya yang udah diketahui, tapi titik D-nya belum. Maka kita akan cari titik D-nya terlebih dahulu. Nah, berarti di titik P ini ada X-nya, ada Y-nya. Ini titik Y ada X, ada Y. Nah, di titik D nanti juga ada X, ada Y dari si D. Nah, kalau kita bawakan ke rumus yang tadi, berarti titik P-nya ini X si P sama si X Y jadinya itu ya adik-adik. X si P, Y si P itu akan sama juga dengan, nah kita jumlahin yang D dengan yang E-nya. X si D ditambahkan X yang E-nya yang ini, nah kita bagi 2. Gitu juga Y-nya, Y yang D ditambahkan dengan Y yang E, nah kita bagi 2.
Nah, kita coba substitusi nilainya. P-nya tadi 3, min 2, berarti 3, min 2. Nah, ini nilai X-nya belum diketahui, berarti X yang D-nya, nah kakak tulis X saja di sini, ditambahkan dengan X yang E-nya di sini min 5. Nah, bagi 2, yang Y-nya juga, Y si P-nya ini kakak tulis Y aja, ditambahkan dengan Y yang si E-nya min 6 ya, Dedek. Nah, kita bagi 2. Nah, tinggal kita olah ini. Berarti si X-nya dengan si X, yang nilai Y-nya nanti kita olah dengan nilai Y juga. Nah, kita ambil yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita ambil yang pertama terlebih dahulu untuk mencari nilai si X-nya ini. Berarti yang ini 3 sama dengan X plus kali min itu min 5, nah dibagi 2. Nah, dia diolah ini ya. Nah, kalau dia 3 bisa tulis 3 per 1 aja. Nah, tinggal ada dikali silangkan aja agar lebih gampang cara hitungnya. Berarti 3 dikali 2 ini 6 sama juga dengan X kurang 5. Kita mau cari X, berarti selain X adik-adik pindahkan dia ke sebelahnya. Kalau dia pindah tandanya berubah. Nah, ini dia min 5, kita pindahkan ke sebelah kiri jadi positif 5 ya adik-adik. Nah, 6-nya tetap, min 5-nya jadi tambah 5, nya X-nya tetap di sebelah kanan. Nah, berarti kita turunin X-nya tetap, 6 ditambah 5 berarti 11. Nah, maka koordinat X dari si D-nya itu 11. Nah, kita ambil dari yang kedua lagi. Dari yang kedua untuk nilai Y-nya ini, berarti min 2 sama juga dengan, nah Y plus kali min itu min 6, nah dibagi 2. Nah, cara yang sama berarti min 2 ini per 1 ya adik-adik. Nah, tinggal adik-adik kali silangkan aja agar lebih gampang untuk menghitungnya. Nah, 2 kali min 2 berarti min 4 sama juga dengan Y dikurang 6. Nah, kita mau cari Y. Berarti selain Y ini adik pindahkan ke sebelahnya. Kalau dia pindah tandanya berubah. Kalau di sini min 6 berarti pindah menjadi tambah 6. Nah, min 4-nya tetap. Min 4 tambah 6 sama dengan Y. Nah, berarti nilai Y-nya aja sama juga dengan min 4 tambah 6. Nah, utang adik-adik di sini ada 4, adik-adik bayar 6. Berarti bersisa uangnya 2. Nah, maka koordinat titik Y-nya 2. Jadi kalau kita pasangkan itu dia 11,2. Nah, jadi untuk koordinat dari titik D, nah D-nya tadi ya. Oh, sini si P, berarti yang si D itu sama juga dengan 11,2. Kalau kita lihat kan ke option di sini, berarti optionnya option yang D ya, Dedek. Nah, ini. Oke, jika adik-adik ada yang ragu atau bingung, nah boleh komen di kolom komentar ya. Nah, yang nomor 4 tadi, nah di tengah-tengah yang membagi 2 sama panjang itu tadi namanya titik tengah ya adik-adik. Nah, titik tengah. Nah, sekarang kakak punya soal yang kelima, yaitu tentang titik berat. Nah, ini ada sebuah segitiga ABC, ini koordinat A, B, C-nya. Dan G adalah titik berat segitiga ABC. Nah, koordinat titik G adalah, nah ini ada pilihan optionnya ya adik-adik. Nah, kita coba jawab untuk soal yang kelima. Kalau di sini yang ditanya itu koordinat titik berat. Nah, kalau pada buah segitiga itu ditanya titik berat, itu yang di tengah-tengahnya ya adik. Nah, jadi kalau yang di X-nya tinggal kita jumlahin ketiga-tiganya, kita bagi 3. Kalau titik tengah tadi kan dia kita bagi 2, berarti kalau titik berat dia kita bagi 3. Nah, boleh misalnya ini titik beratnya itu misalnya P, maka P itu sama juga dengan, nah X dari si A kita tambahkan X dari si B, tambahkan X dari si C. Nah, ini kita bagi 3. Nah, gitu juga koordinat Y-nya. Berarti Y si A tambah Y si B tambah Y si C-nya juga kita bagi 3. Nah, kita cobakan ke soal yang kelima nih adik-adik. Nah, berarti koordinat titik P. Kalau di sini dia G. Nah, kalau kita tambahin koordinat titik G sama juga dengan XA. Nah, X itu selalu titik yang pertama ya adik-adik. Berarti ini yang pertamanya 5, ini yang pertamanya min 8, ini yang pertamanya 9. Nah, adik-adik tandain kalau ragu juga boleh ya. Ini X,
Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, baru ada diganti nilainya. X yang pertama ini 5, ditambahkan dengan min 8, ditambahkan dengan 9. Nah, bagi 3. Nah, gitu juga si Y-nya. Yang pertamanya min 10, tambahkan dengan yang keduanya 6, tambahkan dengan yang ketiganya min 5. Nah, adik-adik bagi 3. Nah, ini dia koordinat titiknya. Nah, berarti G di sini sama juga dengan 5 ditambahkan dengan min 8. Nah, kalau adik-adik masih ragu tentang hitungan bilangan bulat ini, boleh yang min itu bacakan dengan utang ya. Nah, berarti di sini uang adik-adik 5, nah utang adik-adik 8. Jadi kalau kita bayar itu masih bersisa utangnya 3. Nah, 3 utangnya 3 ditambahin dengan 9. Berarti ini min 3 ditambahin dengan 9. Nah, utangnya 3, uang adik-adik ada 9. Berarti kalau kita bayar bersisa uangnya 6 ya. Nah, berarti 6 per 3. Nah, gitu juga untuk yang Y-nya. Min 10 ditambah 6. Nah, berarti utang adik-adik ada 10. Nah, uang adik-adik ada 6. Maka kalau dibayar, nah itu bersisa utangnya 4 lagi ya. Nah, berarti di sini min 4. Nah, kemudian min 4 ditambah min 5. Utang adik-adik 4, utang lagi 5. Berarti utangnya nambah jadi 9. Jadinya dia min 9 per 3. Nah, baru kita hitung. 6 dibagi 3 berarti 2. Min 9 dibagi 3 berarti min 3. Nah, jadi koordinat titik G-nya itu 2, min 3. Nah, di pilihan opsinya di sini 2, min 3 itu opsi yang yang A ya, adik. Nah, berarti jawaban yang benarnya yang A. Nah, ini dia. Nah, kita lanjut jadi adik soal yang ke-6. Titik A, B, dan C adalah titik sudut sebuah segitiga. Nah, segitiga ABC adalah segitiga. Nah, sama kaki, sama sisi, siku-siku atau sembarang. Nah, untuk menjawab soal nomor 6 ini, nah boleh adik-adik sketsakan terlebih dahulu untuk diagram kartesiusnya atau koordinat kartesiusnya ya adik-adik. Nah, biar nanti nampak kita lihat segitiga ABC tersebut apakah masuk ke sama kaki, sama sisi, siku-siku atau sembarang. Nah, langkah pertamanya adik-adik gambarkan dulu koordinat kartesiusnya atau bidang koordinatnya. Yang mana tadi bidang koordinat itu terdiri dari 2 sumbu. Ada sumbu yang mendatar sumbu Y, sumbu yang mendatar sumbu X, yang tegak itu sumbu Y ya. Nah, berarti ini X-nya. Ini X, nah ini Y. Untuk titik-titik koordinatnya, nah adik-adik sesuaikan aja dengan yang diketahui oleh soal. Seandainya angkanya nanti besar-besar, nah titik koordinatnya boleh adik-adik sketsa saja atau dipakai loncatan yang agak besar ya. Misalnya ada lompat 2 jaraknya atau lompat 3 nanti atau ada lompat 5 untuk jarak titik-titiknya tersebut. Nah, karena di sini angkanya cuma sampai 3, nah berarti kita buatkannya seperti biasa ya. Ini positifnya 1, 2, 3. Ini negatif ke sebelah kiri berarti min 1, min 2, min 3. Kemudian sumbu Y-nya positif juga 1, 2, 3 ke atas. Y-nya yang negatif, nah juga 1, 2, 3 ke bawah. Nah, ini dia ngikut semua ini dan seterusnya ya. Nah, ini kenapa kakak pakai kertasnya yang kertas polos seperti ini? Karena nanti kalau ada ujian itu tidak disediakan kertas peta-peta persegi ya adik-adik. Nah, jadi tinggal adik sketsakan aja letaknya atau jarak antara koordinatnya itu sama. Nah, agar nanti gambarnya bagus dan hasilnya akurat yang kita dapat. Nah, langkah selanjutnya kita letakkan titik tersebut ke bidang koordinat. Nah, di sini titik A min 3,2. Nah, tidak lupa kakak ingatkan kalau koordinat titik itu dia selalu X, Y. Nah, X yang pertama, Y yang kedua. Berarti yang A ini X-nya min 3, Y-nya 2. Nah, adik lihat dulu nilai X min 3. Nah, X min 3 itu di bagian kiri nih ya. Kemudian Y-nya 2. Kalau Y2 itu kan dia ke atas. Nah, berarti kita tarik ini garisnya ke atas sampai di Y2 ini. Nah, ini juga ke kiri dan ke kanannya. Nah, maka disinilah koordinat dari titik si A tersebut. X-nya min 3. Nah, Y-nya positif 2. Berarti kita tarik ke atas.
Nah, kemudian selanjutnya titik B min 3, min 2. Nah, X-nya min 3, Y-nya min 2. Nah, nilai sumbu X min 3 berarti di sebelah kiri yang tadi, tapi di sini Y-nya min 2. Nah, kalau Y negatif, min 2 itu dia ke bawah ya, Adik-adik. Nah, ini maaf, kakak lupa kasih minnya tadi. Nah, berarti ini min 1, min 2, sama min 3 ya. X-nya min 3, Y-nya min 2. Nah, berarti kalau min 2 dia ke bawah ya, Adik, Y-nya. Nah, Adik tarik sampai garis. Nah, Y-nya min 2. Nah, tinggal hubungkan perpotongan garis tersebut. Nah, di sini koordinat titik B-nya. Nah, kemudian koordinat yang C 3, min 2. Nah, berarti si X-nya di sini 3, si Y-nya yang min 2. Sumbu X bernilai 3 di sebelah kanan, nilai Y-nya min 2, berarti ke bawah juga ya, Adik. Nah, Adik tarik ke bawah sampai di min 2. Nah, tinggal Adik hubungkan perpotongan koordinatnya. Nah, maka di sini koordinat titik C. Nah, katanya titik sudut ABC tersebut titik sudut sebuah segitiga. Nah, tinggal Adik hubungkan ini. Dia membentuk segitiga kata soalnya. Berarti dari A ke B ke C. A ke B, B ke C. Nah, ini juga. Nah, segitiga ABC adalah, nah jadi segitiga apakah yang terbentuk di sini? Nah, kalau ada dilihat, ini dia selalu pasti tegak lurus di sini ya. Nah, sumbu min 2-nya datar, sumbu 3-nya tegak, berarti dia tegak lurus. Maka dia termasuk kayak option dalam pilihan segitiga siku. Nah, maka jawabannya yang C ya, Dedek. Nah, kalau segitiga sama kaki, berarti nanti kakinya itu sama panjang. Nah, kalau segitiga siku-siku seperti ini, kalau sama sisi semuanya sama. Kalau segitiga sembarang, berarti ketiga sisinya tersebut berbeda dan letaknya tidak sama kaki, tidak sama sisi, tidak siku-siku. Nah, itu yang sembarangnya, Adik. Nah, berarti jawaban soal nomor 6 C. Oke, Adik. Nah, itu tadi beberapa soal tentang koordinat kartesius ya. Nah, jika ada adik yang ragu atau bingung, nah silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temannya supaya video ini juga bermanfaat bagi mereka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.